Oke anak-anak, akhirnya kita sampai pada pembahasan PH pertama, bilangan bulat dan pecahan part 2 atau yang bagian 2 ya. Oke, tidak akan lama, kita akan mulai. Nah, untuk soal yang ke-10 kita lihat, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama 0 bagi 9, 0 ya. Di sini loh maksudnya. Yang kedua 73 pangkat 0 sama dengan 0. Nah, yang ketiga min 8 pangkat 2 sama dengan min 8 pangkat 2. Yang keempat 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Pernyataan yang benar adalah, kita cek satu-satu. Yang 0 bagi 9 benar ya, 0. Lalu yang ini 73 pangkat 0 salah. Seharusnya jawabannya 1 bukan 0. Di sini kan jawabannya 0, berarti salah. Lalu yang ini min 8 pangkat 2 ini dikurung di dalam dan sama dengan min 8 pangkat 2. Di sini nggak ada kurungnya, artinya sama. Anak-anak kalian hitung sendiri-sendiri, ini kan hasilnya tetap min 4, sama-sama min 4. Lalu yang ini 5 pangkat min 2 sama dengan 1/5 pangkat 2. Benar ya, berarti ada 3 jawaban yang benar. Lalu kita lihat yang 3 dan 4 ini benar. Lalu ada jawaban 1 dan 4 juga benar. Lupa ini kok ada 2 pilihan, nggak apa-apa. Memang ini yang aja ada 2 pilihan, nanti yang jawab yang 3, 4 dan 1 dengan 4 sama-sama betulnya. Oke? Ya, untuk soal berikutnya, hasil dari min 12 tambah 36 bagi min 4 min 5 kali min 3 adalah, ini pilihannya ini ya. Nah, pertama yang kita selesaikan dulu adalah pembagian atau perkalian dulu. Hati-hati untuk perhitungan bilangan bulat seperti ini. Di sini mana yang didahulukan? 36 bagi min 4. Setelah itu min 5 kali min 3. Maka hasilnya nih, min 12 nya tetap 36 bagi min 4 min 9, min 5 kali min 3 plus 15. Min 12 min 9 itu min 21 plus 15, hasilnya min 6. Jadi jawabannya yang ini. Oke, untuk soal yang nomor 12, harga sebuah majalah sama dengan setengah harga sebuah komik, dan harga sebuah komik sama dengan 2/3 dari harga sebuah novel. Jika harga sebuah novel 180.000, maka harga sebuah majalah adalah, pertama yang kita tentukan dulu harga satu majalahnya berapa ya, setengah harga satu buah komik ya. Lalu harga satu komiknya 2/3 dari harga satu novel sesuai yang diketahui soal. Nah, harga satu komik itu 2/3 kali harga satu novel. Satu novelnya tadi harganya 180.000, diperoleh 120.000 rupiah. Itu untuk harga satu komik. Sedangkan yang ditanya sekarang harga majalahnya berapa? Nah, maka harga majalahnya ya setengah kali 120.000, hasilnya 60.000. Mana hasilnya? Ini. Ya, di sini soalnya pada hari Minggu Ethan menggunakan e-money card-nya di kereta MRT dari stasiun Gambir ke Kota Tua. Saldo awal kartu e-money milik Ethan adalah 53.000 dan di akhir perjalanan kartu tersebut memiliki saldo sebesar 28.000 dan seterusnya ini ya. Nah, sekarang kita akan menjawabnya bagaimana? Dengan cara kita tulis dulu saldo awalnya 53.000, saldo akhirnya 28.000 di hari Minggu. Berarti lanjutannya di hari Senin sampai dari Senin itu si Ethan nambah lagi, ya ngisi lagi 75.000. Seperti itu ya. Lalu harga tiket untuk satu kali jalannya ya tinggal dikurangi aja, 53.000 ada awal kurangi 28.000 pada hari Minggu ya. Ketemunya 15.000. Kita tanya biaya dari Gambir ke Kota Tua berapa? Yang B itu hari apa saldo Ethan tidak cukup dan alasannya.
Tolong dijawab dengan lengkap seperti ini. Kemudian jawab yang pertama dulu, sudah jelas sekali ya, sesuai dengan jawaban yang atas tadi. 53.000 kurangi 28.000, 15.000. Itu adalah biaya perjalanan dari stasiun Gambir ke Kota Tua. Lalu yang B, dimana saldo akhirnya di hari Minggu itu kan 28.000, kita tambah dengan yang hari Senin 75.000. Hari Senin uangnya atau saldonya menjadi 103.000. Lalu dia itu melakukan perjalanan lagi dari Gambir ke Bogor. Nah, ini harus kita telaah satu persatu. Gambir ke Bogor. Perjalanan pertama hari Senin 2 kali 12.000. Kenapa kok ditulis 2 kali 12.000? Karena pulang pergi kan, dari Gambir ke Bogor balik lagi. Otomatis kan itu perjalanannya. Kan nggak mungkin sekali jalan maksudnya berangkat tok nggak pulang. Ya kan? Seperti itu. Jadi 24.000 itu biaya untuk hari Senin. Kemudian biaya hari Selasa 2 kali 24.000, 2 kali 12.000 hasil 24.000 sama. Hari Rabu sama. Nah, saldo akhirnya kita bisa lihat saldo akhirnya berapa? Saldo akhirnya di hari Rabu itu 31.000. Coba kita lanjutkan. Di hari Kamis itu masih bisa perjalanan, dipotong lagi 24.000, sisa 7.000. Nah, berarti logikanya di hari apa nggak bisa? Hari berikutnya kan, hari Jumat. Nah, seperti ini. Maka di hari Jumat dia sudah kehabisan, mau lanjut lagi kalau nggak nambah ya nggak bisa. Maka di hari Kamis uang Etan tinggal 7.000, hari Jumatnya itu tidak cukup untuk melakukan perjalanan lagi. Seperti ini anak-anak ya, harusnya menjawabnya dengan lengkap. Oke, selanjutnya nilai A dan N yang memenuhi 2 per A dipangkatkan N sama dengan min 8 per 125. Nah, ini kalian suruh mencari penyebutnya, ini A nya berapa dan pangkatnya N itu berapa. Setelah lihat, kita tulis dulu soalnya 2 per A pangkat N sama dengan min 8 per 125 ya. Lalu kita ubah bagaimana? Kita keluarkan dulu dengan cara memangkatkan satu persatu. 2 pangkat N per A pangkat N sama dengan 8 per min 125. Loh, kenapa ini kok minnya di bawah sekarang? Karena di sini kita lihat bahwa 2 pangkat N yang hasilnya 8. Kalau hasilnya min 8 bisa saja terjadi anak-anak. Cuma yang ini lebih tepatnya bisa kita tulis 8 per min 125. Karena kita lihat bahwa dari pilihan jawabannya, kita cek ya, 2 pangkat N nya 8, maka 2 pangkat N nya 3 gitu ya, N nya yang 3 artinya di sini. Lalu yang A pangkat N min 125 ini diubah menjadi min 5 dipangkat 3, hasilnya min 125. Kalau kita memakai 8 nya itu dibuat min, maka nggak cocok ya, karena 2 pangkat negatif nanti jadinya per. Yang betul adalah seperti ini, N nya 3, lalu A nya kita peroleh min 5. Jadi jawabannya berturut-turut, A nya min 5, N nya 3 ini ya. Oke. Untuk suhu udara di Kota Malang pada pukul 9, 21 derajat Celcius. Semakin siang suhu udara semakin panas. Jika setiap 40 menit suhu udara berubah 2 derajat Celcius, maka suhu udara di Kota Malang pukul 13 berapa? Nah, bagaimana menyelesaikannya ini? Pertama kita tulis dulu suhu pukul 9 21 derajat Celcius. Setelah itu kita urutkan 40 menit kemudian berarti nambah berapa?
tambah 2 derajat, total aja jadi 23. Kita lanjutkan, tambah 40 menit lagi jadi pukul 10.20, jadi 25 derajat Celcius. Lanjut lagi tambah 40 pukul 11, jadi 27 derajat Celcius, tambah 2 terus ya. Nah, dari sini kita bisa perlihatkan dalam waktu 2 jam itu naik 6 derajat dari pukul 9 sampai pukul 11. Artinya selanjutnya dari pukul 11 sampai pukul 13 berarti butuh waktu 2 jam juga kan. Nah, berarti ditambah lagi 6 derajat sehingga hasilnya 27 ditambah 6 derajat 33 derajat Celcius. Mana hasilnya? Yang ini. Untuk bentuk baku bilangan ini kita tulis dulu seperti ini, 0,00079 sama dengan 79 bagi 1 juta ya. 0 di belakang koma ada 6 jadi 1 juta. Setelah itu kita geser menjadi 7,9. Mengapa 7,9? Karena di depan ini tidak boleh lebih dari angka 9. Jadi mentoknya harus 9 koma. Paling kecil harus 1. Seperti itu ya kalau bentuk baku. Dan belakangnya ini ngikuti aja 10 pangkat berapa nanti. Lalu kita ubah 100.000 menjadi 10 pangkat 5. 7,9 dibagi 10 pangkat 5. Kita dapatkan 7,9 kali, ya ini dibalik, 1/10 pangkat 5. Lalu kita ubah menjadi 1/10 pangkat 5 menjadi pangkat negatif 10 pangkat min 5. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, di sini soal yang terakhir, Ana pergi ke perpustakaan setiap 4 hari sekali, Berta setiap 10 hari sekali, dan Cinta setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 11 Agustus 2020 mereka bertemu di perpustakaan, pada tanggal berapa mereka akan bertemu kembali? Yang pertama kita cari KPK-nya dulu. Dari 4, 10, 6 berapa? 60 ya, betul. Lalu bertemu pertama bersama-sama, bareng lah istilahnya, itu pada tanggal 11 Agustus 2020. Nah, waktu berputar atau berjalannya atau berputarnya selama bulan Agustus kita bisa hitung dalam 31 kurangi 11 berarti sisanya ini 20 hari. Lalu kita lanjutkan bulan September. Bulan September itu berapa hari? 30 hari ya. Sampai bulan September kita tinggal jumlahkan yang sudah berjalan selama 20 tambah 30 berarti 50 hari sudah jalan. Kurang berapa? Kurang 10 hari lagi. Berarti yang kurang 10 hari lagi berarti di bulan berikutnya setelah September yaitu bulan Oktober. Jadi mereka akan bertemu kembali tanggal 10 Oktober 2020. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.